A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah patut kita syukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak pernah bisa menghitung seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberi ketambahan atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan kita bersolawat kepadanya, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita akan masuk pada hadis yang ke-13 dari hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu salisa asyara, utawi iki iku hadis kang kaping 13. An Anas bin Malikin, saking Anas bin Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, ora ana iman kang sampurna sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh, hatta yuhibba, sehingga demen sopo ahadukum li akhihi, marang sedulure ahad, ma ing barang, yuhibbu kang demen sopo ahad, li nafsihi, marang awak dhewene ahad. Rawahu, nyritakake ing hadis sopo Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, lan Imam Muslim. Hadis yang ke-13 ini dari Anas bin Malik. Yang namanya sahabat Anas itu termasuk pelayan atau pembantunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kedekatannya dengan Rasulullah boleh dikatakan tiap hari sering bertemu. Ini juga menjadi pelajaran penting. Artinya apa? Bahwa terkadang orang yang rendah derajatnya, rendah pangkatnya, itu justru dekat dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi. Seperti contoh pembantu dengan majikan. Walaupun mungkin derajatnya jauh, tapi justru ketemunya itu malah sering. Daripada kita temannya atau saudaranya, atau mungkin kita tamu mau ketemu dengan seorang yang kaya raya, mungkin butuh proses. Di depan ada satpam, sudah izin apa belum, dan sebagainya dan sebagainya. Maka sahabat Anas bin Malik ini termasuk yang dekat dengan Rasulullah. Beliau menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya orang dianggap mukmin sejati
selagi durung bisa tepa slira samubarang kang lamun tumrap marang dheweke krasa seneng. Iku dheweke uga kudu krasa seneng lamun barang mau tumrap marang sedulure. Mengkono uga kosok balene. Tidak dikatakan iman yang sempurna untuk seseorang manakala mencintai dirinya seperti mencintai saudaranya. Nah, ini sulit ini. Biasanya kita itu kadang-kadang kalau untuk urusan pribadi ora eman-emanan. Wis pokoke ya kanggo awake dhewe ya brag-brug cangcung nyah-nyoh, entek pirang-pirang duit ora masalah. Tapi kalau untuk saudara itu biasanya ada perhitungan-perhitungan. Lah kalau menurut hadis ini bahwasanya orang yang imannya sempurna dikatakan kamil itu adalah kalau dengan saudaranya itu juga seperti halnya dengan dirinya. Dalam artian di sini dicontohkan umpamane kalau kita senang dihormati oleh saudara kita, maka secara otomatis kita juga harus menghormati saudara kita. Kalau kita benci karena disakiti saudara kita, maka kita juga tidak harus menyakiti saudara kita. Nah, ini menarik. Tapi nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hadis sangat menarik buat koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Sudah seberapakah kita dengan saudara kita untuk memperlakukan hal yang sewajarnya. Jadi iman yang sempurna di sini dikatakan kalau kita itu senang dihormati oleh saudara kita, oleh orang lain, maka tentunya ketika ada saudara kita dihormati oleh orang lain, ya kita pun mestinya harus merasa senang. Kalau kita itu dibenci oleh orang lain, kita merasa sakit hati, ya mestinya ketika kita melihat saudara kita dibenci oleh orang lain, kita pun juga harus bisa merasakan sakit hati. Tidak malah sebaliknya. Jadi kalau melihat orang lain bahagia, kita menderita. Tapi ketika melihat orang lain menderita, kita malah tertawa. Ini berarti tidak memiliki iman yang sempurna. Saya teringat salah satu dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni itu sosok sahabat Rasulullah yang keberadaan di dunianya mungkin tidak dikenal oleh para sahabat, tapi akan tetapi sahabat Uwais Al-Qarni ini dikenal di dunia langit. Artinya seluruh malaikat rata-rata mengenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Walaupun di dunia banyak yang tidak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai Rasul sendiri itu kaget ketika pas peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kagetnya di langit ke-7 beliau Rasulullah berjumpa dengan sahabat Uwais Al-Qarni. Terjadi dialog yang sangat panjang dan kemudian ada hal yang menarik
yang itu ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Uwais Al-Qarni. Karena Rasul sendiri ingin mengetahui kenapa kok sampai dikenal di dunia langit. Jawabannya sahabat Uwais Al-Qarni, saya tidak tahu Rasulullah, saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh panjenengan dan saya meninggalkan apa yang dilarang oleh panjenengan. Tapi kata Rasulullah, mesti tidak hanya itu, pasti ada yang lain. Akhirnya sahabat Uwais Al-Qarni kemudian menyampaikan, ya mungkin karena saya itu kalau ada orang bahagia, sebelum orang itu mengucapkan alhamdulillah, saya lebih dulu mengucapkan alhamdulillah. Ketika saya melihat orang lain susah, sebelum orang lain itu menangis, saya pertama kali yang menangis. Dan satu hal Rasulullah, saya tidak pernah berburuk sangka atau suudon kepada orang lain. Maka dijawab oleh Rasulullah, nah ini salah satu yang menjadikan kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kebahagiaan orang lain, pasti itu biasanya kita melihatnya itu ya tergantung. Nek wonge kok pedek karo awake dhewe, apik karo awake dhewe, ya mungkin kita juga akan bisa merasakan bahagia. Tapi kalau orang itu kok berseberangan dengan kita, lah ini biasanya akan timbul sebuah penyakit di dalam hati, entah itu yang namanya iri, dengki, ataupun hasud. Lah iman yang sempurna ini secara umum. Kalau memang saudaranya bahagia, ya dirinya ikut bahagia. Seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Uwais Al-Qarni. Bahkan yang merasakan bahagia itu belum bahagia, dia sudah bahagia terlebih dahulu. Nah, ketika saudaranya itu menderita, bahkan saudaranya itu belum merasakan penderitaannya, dia pertama kali yang merasakan penderitaan. Kalau dicontohkan ini ya, di realitas sekarang ini, contoh yang sepele. Ketika kita melihat saudara kita dapat surat undangan dari Pak Lurah untuk mengambil BLT di kantor pos, ya, kita melihat Pak RT membagi-bagikan itu, kemudian kita yang tidak dapat undangan, alhamdulillah, tonggoku Pak entuk rezeki. Lah ini iman yang sempurna. Nah, tapi kalau kok nyong ora entuk, kae malah entuk, padahal kae karo nyong sugih, kae aku peye luweh melarat tim dinimbang DE, tapi kok malah pancen lurah PC yo, RT PC yo. Lah ini berarti imannya belum sempurna. Nah, ketika ada saudaranya yang tidak dapat undangan BLT, dia juga orang yang pertama kali merasakan kesedihan. Ya Allah, kok kae kok ora entuk. Mesti nek sing ora entuk ke mbok aku bae, aja kae karo aku isih mending aku. Nek bisa mono ya iki undanganku tak nehke kae. Ini kriteria dikatakan sebagai iman yang sempurna. Jadi kebahagiaan orang lain, dirinya juga bisa merasakan bahagia. Penderitaan orang lain, dirinya juga bisa merasakan penderitaannya. Artinya ada balance lah. Semua itu dinilai dari dirinya sendiri, tidak egois. Ini kalau orang Jawa mengatakan berarti duweni sifat tepo slira, unggah-ungguh. Mila unggah-ungguh wong Jawa itu luar biasa, tepo slirane luar biasa. Oleh karenanya pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting selama hidup ini
Apakah kita dengan saudara kita sudah baik, atau justru malah hubungan dengan saudara kita renggang atau jauh. Tapi untuk selanjutnya kita simak iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya sampaikan, memang ternyata berat ya, untuk menggapai iman yang sempurna itu ternyata berat. Di antara salah satunya yaitu bisa memposisikan saudara kita seperti halnya kita memposisikan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mampu, maka pasti kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apalagi ini menjelang masa pemilu. Walaupun nanti pemilu itu diadakan tahun 2024, tapi maraknya atau geger-gegernya itu sudah bisa kita rasakan mulai saat ini. Apalagi kalau kita melihat di dunia maya, media sosial, wah luar biasa. Ini kalau kita tidak bisa memegang hadis ini, repot ini. Kita punya pilihan, kita senang dengan pilihan kita. Maka kalau ada saudara kita punya pilihan yang saudara kita senang dengan pilihannya, ya kita harus senang. Orang kan malah goblok kok milih kok kae. Lah ini yang terjadi seperti itu. Malah terkadang banyak kasus ya kan, karena perbedaan pilihan, perbedaan partai dan sebagainya, itu ada suami terus kemudian cerai dengan istrinya. Ada orang tua kemudian tidak mengakui anaknya, dan anak keluar dari rumahnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini berarti mereka terlalu picik dalam menilai sesuatu hal. Oleh karenanya, ayo kalau kita cinta dengan pilihan kita, maka ketika ada saudara kita cinta dengan pilihannya, ya kita harus senang. Wong kita juga senang dengan pilihan kita kok. Maka masa saudara kita cinta dengan pilihannya, kita kok tidak senang, berarti kan tidak fair. Maka disinilah pentingnya. Lah kalau itu bisa terjalin, ya maka sudah barang pasti persatuan dan kesatuan ini akan terjaga. Bukankah persatuan dan kesatuan itu juga menjadi bagian dari dasar negara kita Pancasila, yaitu yang tertuang dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maka kalau ini bisa kita terapkan, hadis Rasulullah yang ke-13 ini di dalam hadis Arba'in Nawawi, fa insyaallah persatuan, kesatuan dimanapun berada pasti akan terjalin. Lah kalau orang sudah bisa bersatu, kalau orang sudah bisa rukun, ya maka dunia ini terasa indah. Tapi kalau kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa rukun, seluas apapun dunia ini, pasti rasanya akan sempit. Contoh, seorang yang pasutri, pasangan suami istri, rumahnya besar, rumahnya megah, kamarnya itu juga spring bednya itu gede lah. Tapi kalau tidak rukun dengan pasangannya, ya pasti walaupun sebesar apapun kamarnya terasa sempit. Dari sing wedok, sampean mono turu ning jaba, nek sampean turu ning kamar, aku sing ngarep turu ning jaba. Padahal kamarnya luas. Tapi kalau orang rukun, walaupun hanya adanya lincah, ya insya Allah nyandak alias sedeng. Artinya orang rukun itu bisa meluaskan suasana.
menjembarkan suasana. Tapi kalau orang tidak rukun, itu menjadi sempit hidupnya, sempit urusannya. Oleh karenanya, ya saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga seluruh warga Pekalongan khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya. Sebentar lagi kita akan berada di pemilu 2024. Ayo kita jaga persatuan dan kesatuan. Apapun pilihan kita, apapun partai kita, pokoknya kita berusaha untuk mencari pemimpin yang terbaik yang bisa membawa Indonesia ke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Kata kuncinya kalau menurut saya ini sederhana. Siapapun pilihannya, pokoknya yang masih mengedepankan PBNU. Apa itu PBNU? P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan U. Undang-Undang Dasar 1945. Jika yang kita pilih itu masih mengedepankan PBNU, fa insya Allah persatuan dan kesatuan pasti akan terjaga. Nah, kalau persatuan dan kesatuan sudah terjaga, maka secara otomatis keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara pasti akan lebih tergapai. Dan kalau persatuan dan kesatuan sudah ada, cita-cita luhur bangsa kita, cita-cita luhur negara kita, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menjaga hati kita, menjaga diri kita dengan saudara kita, apalagi sesama semuslim, sesama Islam. Kita wajib untuk saling menghormati, wajib untuk saling menghargai. Pemirsa, sebelum kita tutup Mutiara Hikmah pada hari ini, kita saksikan pariwara yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya sampaikan bahwasanya hadis yang ke-13 yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman yang dikatakan sempurna oleh Rasulullah adalah manakala kita mampu mengendalikan diri kita sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara kita. Artinya saudara kita bahagia, kita bisa merasakan bahagia. Saudara kita sakit, kita bisa merasakan sakit. Saudara kita senang, kita bisa merasakan senang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi akan tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kesenangan yang kita alami tidak berarti harus sama dengan kesenangan yang dialami oleh saudara kita. Contoh, kita senang punya kebiasaan ya, kita suka makan bakso seumpama ini. Kita suka makan bakso. Bukan berarti saudara kita harus senang juga makan bakso, maksudnya seperti itu. Ya kita juga harus tanya kepada saudara kita. Kira-kira senangnya apa? Oh, senangnya kok ternyata kok
pangsit, ya berarti ya tidak harus sama. Tapi senengi podo-podo niki sing penting mangan warak kan seperti itu. Berarti kalau kita kenyang itu suka, maka kita juga suka kalau saudara kita kenyang. Tapi bentuknya tidak harus sama. Kene senengi bakso ya tumbase bakso, lan nek sedulure senengi pangsit ya tumbase pangsit. Nah, kalau itu dikebiau ya harus sama persis, ya repot. Nanti kita suka makan bakso, kita punya ayam, ayamnya pakane bakso, ya toh. Kita punya wedhus, wedhusnya pakane bakso. Ya insya Allah ayam wedhus itu mencret, ya kan. Karena tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan harapan. Kita suka durian seumpamanya, belum tentu saudara kita suka durian. Berarti yang perlu digarisbawahi apa? Kita suka diberi oleh orang lain, saudara kita, maka kita juga harus bisa memberi orang lain atau saudara kita. Intinya, jika kita ingin dihormati, ya kita juga harus menghormati. Jika kita kalau dihina itu sakit hati, ya kita tidak boleh menghina orang lain. Jika kita diberi sesuatu, kita senang, ya mestinya kita juga memberi sesuatu kepada orang lain. Jika kita ketika sakit ada yang menjenguk, kita merasakan bahagia, ya tentunya saudara kita juga akan bahagia. Ketika dia sakit, kita juga mau menjenguknya. Ketika kita punya musibah, kemudian saudara kita membantu kita, entah itu dengan cara memberi, berbagi, atau paling tidak meminjami, maka mestinya juga demikian sebaliknya. Saudara kita juga kekurangan, kita juga senang membantu, berbagi, atau meminjaminya. Nah, ini kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, fa insya Allah, maka seperti yang tadi saya sampaikan, persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan 3 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, dan ada ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan antar sesama warga negara Indonesia. Dan ukhuwah Basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Jika ini bisa terjalin utuh, jika ini bisa bersatu, maka sudah barang pasti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercipta di negeri yang kita cinta ini, yaitu Indonesia. Ya, otomatis untuk menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dimulai dari lingkup yang paling terkecil, yaitu dari keluarga kita. Setelah keluarga bisa rukun, kemudian kita bisa beranjak ke kampung kita. Kampung sudah bisa rukun, melebar ke desa kita. Desa sudah bisa rukun, melebar ke kota kita, dan seterusnya, hingga sampai akhirnya pada titik puncak, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qauli hada astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.